Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 567. Iwan yang tak sengaja mengirim foto ke Rena. Si Rena itu melihatnya, sebuah toko perhiasan yang tak asing lagi baginya. Si Rena langsung membalasnya dengan menulis pesan, "Ada apa ya Mas Iwan? Kok mengirim foto ini ke aku?" Iwan pun langsung menerimanya, buru-buru menjawabnya. "Oh maaf Mbak Rena, aku salah kirim tadi. Maunya aku berikan ke Ririn, tapi tak sengaja terbagikan ke nomor mbaknya. Ini soalnya aku lagi pesan cincin untuk persiapan pernikahanku nanti, dan ini pun ditemani Kenshin membeli di tempat perhiasan." Si Rena pun dengan cepat menjawabnya. Langsung merespon dengan berkata, "Oh beneran ya itu. Aku suka nih mendengarnya. Selamat ya Mas Iwan. Ternyata Mas Iwan akan menikah. Surprise nih aku mendengar berita ini. Kalau gitu jangan lupa ya undangannya. Memangnya kapan nih tanggalnya?" Iwan menjawabnya, "Terima kasih Mbak Rena," dan Iwan menyebut harinya, serta pula waktunya. Setelah percakapan pesan itu, Rena tak bertanya lagi tentang hal yang lainnya, apalagi menyebut nama Kenshin. Rena mengakhiri begitu saja. Kemudian Kenshin sendiri, yang sudah diketahui siapa dirinya, telah membuat Kaori yang kedua ini merasa berkesan dibuatnya. Singkat cerita, Kenshin dan Iwan meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa hari, Kaori masuk rumah sakit. Hari kelahiran anaknya telah tiba. Hebohlah semua orang. Keluarga besar Kenshin dan Kaori nampak senang berdebar-debat. Begitu pula dengan Kenshin, yang menunggu istrinya di dalam. Terlihat cemas dan khawatir. Jantungnya berdetak kencang. Kenshin keringatnya mengalir deras. Kecemasannya sangat tinggi. Khawatir keselamatan Kaori dan anaknya. Terlihat dokter-dokter wanita nampak sibuk mondar-mandir. Wajah-wajah mereka serius sekali. Hingga yang ditunggu datang. Keluarlah anak kembar. Terdengar suara tangisan. Kenshin yang ada di kamar langsung menangis senang. Hatinya bahagia. Akhirnya punya anak dari Kaori. Orang-orang di luar pun sama. Langsung mendapat kabar bahagia. Karena dokter baru saja bilang, Selamat untuk Mbak Kaorinya. Selamat karena dianugerahi 2 anak sekaligus. Kami kira anak kembar. Ternyata laki dan perempuan." Mendengar kabar itu, bos besar dan mamanya Kenshin sangat tergirang jadinya. Begitu pula Pak Henry dan mamanya Kaori. Langsung menangis dibuatnya. Mereka berpelukan. Pak Henry berkata, "Oh ya Mama, akhirnya kita punya cucu. Ada 2 pula. Laki-laki dan perempuan." Mamanya Kaori menjawabnya, "Aduh Papa Mama sudah nggak sabar. Ingin masuk menggendongnya." Demikian pula bos besar, beserta mamanya Kenshin, serta adiknya Nita. Mereka sangat bahagia sekali. Wajah-wajah ceria nampak terpancar. Begitu pula orang-orang penting lainnya. Para pemimpin-pemimpin perusahaan, yang tak lain anak buahnya bos besar, menjadi senang semua. Sedang Kenshin sendiri, yang berada di sampingnya Kaori, melihat anaknya, yang masih digendong dokter, berjenis laki-laki dan perempuan. Senanglah Kenshin melihatnya, dan berkata pada Kaori, "Kaori, ternyata anak kita bukan kembar, tapi laki-laki dan wanita. Apa kamu suka Kaori?" Kaori tersenyum senang sekali. Kaori ingin melihat anaknya. Dokter pun memberikannya. Kedua anaknya ditaruh di samping kiri dan kanannya. Dokter di situ pun bilang, "Selamat Mas, persalinannya berjalan normal. Padahal tadi kita khawatir akan ada kendala. Selamat, sekarang Masnya sudah jadi ayah. Kalau gitu kita akan memanggil bapak dan ibu orang tuanya untuk melihat cucunya." Dokter tersenyum wajahnya. Kenshin menjawabnya dengan mengucap terima kasih dan mengiyakan. Setelah itu Kenshin mengecup keningnya Kaori. Sambil Kenshin bicara, "I love you Kaori," sembari memakaikan kalung perhiasan yang ada namanya itu. Kaori pun sangat senang. Dan anak perempuan digendong oleh Kenshin. Kenshin bilang, "Lihat ini Kaori anak kita.
Cantik ya seperti mamanya. Kaori pun menjawabnya, kalau anak kita yang ini tampan seperti ayahnya. Waduh bahagia sekali mereka. Tak bisa diungkapkan dengan kata. Tak bisa dilukiskan dengan harta. Kehadiran kedua anak itu membuat Kenshin dan Kaori merasakan hal yang berbeda, hingga bos besar datang dan langsung bilang, wah cucu kita lucunya. Langsung saja bos besar mengambil anak perempuan yang digendong oleh Kenshin. Begitu pula dengan mamanya Kaori, yang tak sabar langsung mengambil bayi di dekat Kaori. Mamanya Kaori itu berkata, aduh papa lihat cucu kita ini. Tampan sekali pak. Aduh mamanya Kaori sangat senang sekali. Tak henti-hentinya bicara, menggoda anak yang digendongnya. Para orang tua pun sangat senang. Bahagia mereka tak terkira. Karena baru pertama kalinya, punya 2 orang cucu secara langsung. Sampai-sampai bos besar bilang, oh ya Pak Michael, katakan pada semua perusahaan. Besok harus libur kerja, karena Kenshin punya anak. Dan untuk semua orang yang saat ini lagi berobat di rumah sakit ini, saya akan menanggung biayanya. Pasien-pasien di sini akan kita urus semua. Pak Michael pun mengiyakan, dan pihak rumah sakit diberi kabar. Terkaget kepala rumah sakitnya, ada orang yang menanggung biaya sebesar ini. Karena terlalu senang ayahnya Kenshin, langsung memutuskan begitu. Semua orang di situ pun juga sama, dibuat kaget dengan perintahnya bos besar. Termasuk Kenshin yang melihat ayahnya senang. Mamanya Kenshin pun sama, menggendong cucunya, dan malam itu begitu bahagia sekali. Kemudian Iwan yang belum tertidur, tepat di jam 1 dini hari, mendapat kabar dari Ririn. Ririn pun sama belum tidur juga. Ririn yang membuka handphonenya, membaca informasi di grup WhatsApp perusahaan. Kalau bos besar malam ini punya cucu, laki-laki dan perempuan. Iwan pun langsung diberitahu tentang hal itu. Mendapat berita tersebut, Iwan langsung berkata, kalau gitu aku tak ke rumah sakit sekarang. Ingin melihat cepat-cepat anaknya Kenshin, keponakan gua yang lucu. Ririn pun berkata, kalau gitu aku juga ikut ya Mas Iwan. Iwan menjawabnya, jangan-jangan Rin kamu besok saja. Karena ini sudah malam dini hari. Berbahaya bagi kesehatan. Kalau aku sudah biasa. Dan Iwan memutuskan langsung berangkat menuju rumah sakit tempatnya Kenshin. Ketika itu sudah malam. Jalanan begitu sepi. Iwan melajukan motornya dengan cepat. Ketika sampai belokan, lampu jalanan banyak yang padam. Hingga nampak gelap semua, Iwan tak bisa melihat. Ada portal tanpa palang pintu. Dan melaju begitu saja. Di saat bersamaan, datanglah kereta berjalan begitu cepatnya. Langsung menabrak apa yang ada di depannya. Brak-brak-brak. Brak-brak-brak. Hingga keluar api dari keduanya. Dan orang-orang di sekitar itu langsung berdatangan. Untuk memberikan pertolongan. Para penumpang kereta turun satu persatu. Terlihat banyak yang selamat. Namun tidak demikian dengan yang ditabrak itu. Nampak oleh para warga sekitar. Sudah meninggal seketika. Bahkan dompetnya terpental. Langsung diambil oleh seseorang. Kemudian terbaca namanya. Bernama Iwan. Aparat polisi pun datang. Begitu pula dengan para wartawan. Mereka mencari berita tentang kejadian yang baru saja. Para warga pun bercerita. Yang meninggal bernama Iwan, sopir truk dari Tegal, yang lagi mengirim gula. Sedang Kenshin yang di rumah sakit. Jadi terkaget sekali. Tiba-tiba ada Iwan di sini. Kenshin bertanya, Iwan lu kok datang malam-malam begini? Iwan menjawabnya, gimana gua bisa tidur bro? Kalau lu punya anak, gua kan pingin merasakan kabar bahagianya juga. Jadi baik pagi siang malam gua akan datang. Untuk mengucapkan selamat, dan tentu melihat keponakan gua. Iwan pun diberi kesempatan untuk menggendong anaknya Kenshin. Sedang Ririn yang di rumahnya melihat berita breaking news di televisi. Ada orang yang meninggal, sopir truk yang ditabrak kereta, bernama sama dengan Iwan. Ririn pun sempat khawatir. Setelah tahu jelasnya, Ririn jadi tenang. Dan kebahagiaan di malam itu adalah sejarah bagi Kenshin dan Kaori. Sejarah pula bagi keluarga besar mereka. Karena kehadiran anak Kenshin, yang telah dinanti, kini sudah ada. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini.
untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya